Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan bersama saya, Pastor Hieronymus Rajutuga OCD. Hari ini Rabu 23 Oktober tahun 2024, hari biasa pekan ke-29. Tema renungan kita adalah hamba yang bahagia, yang didasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberi makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan akan membunuh dan membuat dia senasib dengan orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah para kudus merupakan kekayaan besar dalam gereja Katolik. Salah satu kisah para kudus yang sudah banyak dikenal adalah kisah hidup Santa Monica. Selama 32 tahun, Santa Monica berdoa dengan tekun untuk pertobatan suami dan anaknya. Doanya dikabulkan Tuhan. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Patrisius sang suami bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia mengalami rahmat Tuhan di penghujung hidup sang suami. Demikian juga kepada anaknya Agustinus. Monica berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuatku hidup lebih lama lagi adalah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen
sebelum aku menghembuskan nafasku. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah, bahkan lebih dari itu. Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang, apalagi yang aku harapkan? Beberapa hari kemudian, Monica jatuh sakit dan meninggal dunia di Ostia, Roma. Santa Monica meninggalkan teladan bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang berbahagia, karena senantiasa siap siaga dan waspada dalam doa yang tak kunjung putus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kesiapsiagaan dan kewaspadaan merupakan pokok pewartaan dalam Injil Lukas. Menurut Lukas, pencobaan iman yang menantang seseorang adalah kesiagaan yang terus-menerus bagi kedatangan Anak Manusia. Yesus dengan berbagai cara menekankan bahwa saat kedatangannya kembali menimbulkan kejutan. Hati-hatilah dan berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Injil Markus bab 13 ayat 33. Kesan kedatangan Anak Manusia yang mengejutkan dibandingkan Lukas dengan kembalinya seorang majikan dari pesta perkawinan. Ia pasti datang, namun saat kedatangannya tidak pasti. Oleh karena itu, hamba-hamba selalu siap sedia. Jika kedatangan Anak Manusia tidak dapat dipastikan, maka setiap orang tentu menginginkan keadaan seperti apa Tuhan mendapatkannya ketika Tuhan datang. Pertama, setiap orang tentu menginginkan bila Tuhan datang, ia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kebanyakan orang menjalankan hidup dengan tujuan yang tidak jelas. Ada juga yang memiliki tujuan yang jelas, tetapi tidak selesai. Ada yang setengah jadi, dan ada pula yang tidak jadi. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dengan mudah meninggalkan pekerjaannya sebelum malam tiba. Kedua, setiap orang menginginkan agar ketika Tuhan datang, dirinya sedang berada dalam keadaan baik dengan sesamanya. Ketiga, setiap orang berkeinginan agar bila Tuhan datang, ia sedang berada dalam keadaan damai dengan dirinya sendiri. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa keinginan-keinginan itu tidak mudah diwujudkan, karena orang sering membuat garis pemisah antara yang sekular dan yang sakral. Akibatnya, orang sering mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lain. Sebetulnya, baik yang sekular maupun yang sakral harus saling mengisi dan melengkapi. Kalau orang mengetahui dengan sungguh apa makna sebagai pengikut Kristus, maka ia pun tahu bahwa hidup tidak dibagi ke dalam bagian-bagian, melainkan kesatuan yang berada di bawah penyelenggaraan ilahi. Mazmur 139 dengan indah mengungkapkan kebenaran ini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring.
segala jalanku kau maklumi. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataan lain yang menyebabkan keinginan orang tak dapat diwujudkan karena dibelenggu oleh pemikiran masih ada waktu atau masih ada hari esok. Ketika para murid bertanya kepada Yesus tentang penyebab kebutaan orang sejak lahir, maka Yesus mengatakan bahwa bukan kesalahan dia atau orang tuanya, melainkan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kemudian Yesus menegaskan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataan lain yang menyebabkan keinginan orang tak dapat diwujudkan karena dibelenggu oleh pemikiran masih ada waktu atau masih ada hari esok. Ketika para murid bertanya kepada Yesus tentang penyebab kebutaan orang sejak lahir, maka Yesus mengatakan bahwa bukan kesalahan dia atau orang tuanya, melainkan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kemudian Yesus menegaskan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Malam akan datang di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Injil Yohanes bab 9 ayat 3 sampai 4. Yesus berkata lagi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Injil Matius bab 6 ayat 34. Penantian kedatangan Anak Manusia bukanlah sebuah penantian yang pasif, melainkan penantian yang aktif, di mana kita melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Injil Lukas bab 12 ayat 43. Hamba yang berbahagia adalah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Kita pun akan menjadi orang-orang yang berbahagia jika kita dengan setia, tekun, dan penuh pengorbanan melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Hamba yang berbahagia adalah hamba yang tahu kehendak tuannya dan melaksanakan apa yang dikehendaki tuannya. Saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan atau sukacita tidak hanya kita alami pada waktu kita meninggalkan dunia ini menuju kediaman abadi, melainkan juga dapat kita nikmati ketika kita dengan setia dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas kita yang kelihatannya sederhana, biasa, dan rutin. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus berkata, lakukanlah hal kecil dengan cinta kasih yang besar. Kita pun akan berbahagia ketika kita belajar untuk memahami dan menerima kehendak Yesus melalui berbagai pengalaman dan peristiwa sehari-hari, serta berjuang mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Yesus. Santa Teresa Avila berkata, bila seseorang berada di tengah-tengah urusan bisnis serta berada di masa penganiayaan dan cobaan, jika orang tidak mampu menjaga kesunyian dan mengalami kekeringan, Kristus adalah teman yang begitu baik, sebab kita melihat dia sebagai manusia
disertai kelemahan dan cobaan, dan Ia menemani kita. Semoga dengan kekuatan ilahi kita terus berjuang menjadi hamba yang berbahagia. Selamat merenungkan.